Oke, nah ini ada pertanyaan lagi dari Tafa Wow. Oke, saya sudah ambil keputusan untuk fokus di Allianz sebagai bisnis utama saya. Udah confirm ya ini ya, memang mau jalanin bisnis di sini nih. Nah sekarang Tafa ini dapat beberapa tawaran job nih, seperti jadi dosen ya misalnya, atau ngajak properti yang ada brandnya. Nah, beliau ini sedang mempertimbangkan untuk ambil side job itu karena demi network, hanya untuk networknya. Jadi lebih banyak teman dan kenalan. Apakah hal ini baik menurut Bu Lisha? Menurut Cilisha, mohon advice-nya. Duh, sorry, tadi lagi lihat ada lagi yang nanya, jadi bisik nanya gini. Apa pertanyaannya? Oke, jadi ini dari Tafa, di mana Tafa itu sudah mengambil keputusan untuk fokus di Allianz sebagai bisnis utama. Udah tok-tok palunya di sini. Okay. Nah, sekarang yang dia lagi pikirin adalah beberapa tawaran job, ada yang mau minta dia jadi dosen, ada yang ngajak join di properti, yang lumayan ada brand ya, dan mempertimbangkan nih, kalau ambil ini bagus untuk bisa dapat network, tapi cuma untuk itu tuh, untuk network. Jadi supaya lebih banyak lagi kenalan dan teman. Nah, apakah menurut Cilisha ini tuh baik? Jadi minta saran nih. Ya, thank you. Kembali lagi sih. Jadi segala sesuatu diperbolehkan, tapi belum tentu segala sesuatu berguna, ya, atau membangun. Jadi kalau misalnya kita lihat, bisa saja awalnya kita rasa ini bisa membantu ya, tapi hati-hati. Kan katanya kalau kita bisa korup kita punya habit, kayak gitu loh. Kalau kita udah mau coba begini, mau coba begitu, beda kalau kita kolaborasi, itu beda ya. Kayak misalnya kita punya ide, oke kita untuk meningkatkan bisnis ini, yuk kita mari berkolaborasi, misalnya dengan dosen ini kita adain perbincangan, oke, dia bicara pendidikan, kita bicara support pendidikan itu sampai selesai. Itu bisa kita kolaborasi. Tetapi bukannya kita itu terjun, makanya kita mesti tanya diri kita secara lebih dalam. Apa nih? Kalau misalnya kita mau cari network, itu bisa dengan segala cara. Ya, tetapi bukannya yang kita terjun di situ, ya, kita kerja di situ. Begitu kita udah putusin seperti itu, berarti momentum udah hilang. Karena kita mulai lagi, ngulang lagi. Orang itu bisa tidak percaya dengan kita, ya. Bisa juga kita itu lagi ajarin juga partner-partner kita yang lainnya. Oh, begini nih caranya, ya. Nyambi ini dan nyambi ono, gitu. Buat saya secara pribadi, saya tidak bisa melarang. Ya, kamu tidak boleh lakukan apapun. No. Tetapi kita yang tahu sendiri kok. Saya sendiri secara pribadi, saya membuat diri saya sampai no way. Gak ada cara lain, saya harus kerjain ini. Makanya saya tidak ada distraction. Seperti Deprita kemarin cerita, bahwa kalau kamu pulang dari luar negeri, kamu mau ketemu sama orang yang kamu sayangin, meskipun jalanan macet. Kamu tetap hadirin jalanan macet itu sampai ketemu. Tapi kalau udah banyak pilihan, ngafe dulu lah, entar beginilah, entar kagak pulang-pulang. Dengan alasan banyak ya, dan valid alasannya itu. Jalanan memang betul macet. Apa? Tapi kita lihat, kalau kita mulai kompromi sedikit demi sedikit, itu yang namanya drift away. Jadi kalau kita itu hanyut, belum tentu bahaya kalau kita sadar. Kebanyakan pada nggak sadar waktu hanyut. Megangnya salah. Yang dia pegang matahari. Bukannya dia lihat pantai. Dia udah bablas kemana-mana. Jadi kayak gitu sih. Jadi kembali lagi, kamu mesti tahu tujuan hidup kamu apa. Kalau saya tahu. Saya maunya apa, saya tahu. Ya, karena saya udah tahu bahwa yang saya mau adalah saya kerja keras, saya harus ada hasil. Saya nggak mau kerja keras, nanti satu hari zong, hasilnya nol. Jadi kembali lagi kepada kamunya. Saya secara pribadi saya nggak bisa bilang, oh iya, oh enggak. Tapi kamunya sendiri tujuannya. Tanya yang paling dalam. Karena kalau mau cari network, dengan cara apapun bisa. Nggak harus kerja.
di tempat lain untuk dapat network. Kita bisa melalui sosial media, kita bisa berkomunitas, kita bisa bertetangga, kita bisa banyak. Kenapa? Ada orang yang suka bilang sama saya memang ngamar MLM supaya saya gali di situ, ambil motivasinya aja udah kurang ya, gitu loh. Ya, masuk terus mau mencuri apa di situ gitu ya. Bener nggak? Ya, kita juga nggak mau dong di situ ada orang yang mau join kamu. Kamu mau nggak ada orang mau join grup kamu, tapi dengan motivasi mau ngambilin anak kamu? Kesel kali ya. Ya kan? Dan jangan gituin orang. Kayak gitu. Jadi kita mesti tahu, oke, karena ada orang yang begitu ya, nggak suka terus bilang begini, orang itu udah main MLM. Oh, ini udah ketahuan, ada buktinya apa segala macam. Saya bilang, apa yang kamu nggak mau orang lain lakukan, kamu jangan lakukan. Saya tanya sama dia, kamu sendiri kalau ada orang MLM yang join sama kamu terima nggak? Terima. Lah, terus kenapa kamu begitu? Karena nganggurnya banyak, rekrutannya kurang. Makanya sampai satu aja sampai dikeker kayak begitu. Jadi apa yang kamu nggak mau digituin, kamu jangan gituin orang. Itu aja sih sebenarnya, ya. Oke, thank you. Jadi sekali lagi kita dapat satu prinsip ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi yang cukup menarik. Ada banyak pertanyaan menarik sih, aku sampai bingung ya. Tapi mungkin ini dulu nih, mungkin ada juga yang mengalami ini. Pagi Cilisya, bagaimana hadapi prospek dengan alasan religius, seperti dia rajin beramal, rajin ibadah. Dia nggak perlu proteksi karena Tuhan akan jaga dia dari resiko atau orang yang bantu mereka. Seperti yang saya lihat di IG, ada artis Ari Lasso kena kanker, biaya habis banyak, tapi ada orang yang baik nih yang mau bantu Ari Lasso. Gitu. Jadi intinya nggak perlu asuransi dong ya. Gimana nih hadapin prospek yang seperti ini? Ini sebenarnya sih sering sekali ya terjadi ya, orang yang sebenarnya dibilang religius atau tidak kita nggak tahu lah, kembali lagi cuma Tuhan yang tahu ya. Cuman yang satu saat ya, kita bilang ya that's good, masalahnya bukan apa-apa ya, bukan pernah nggak kita itu tanya ada nggak dia apakah minyak kayu putih atau Panadol di rumahnya? Ada nggak? Apakah sekarang dalam kondisi lagi sakit kepala masuk angin? Kan enggak. Tapi kenapa disiapin? Itu namanya persiapan. Ya, waktu tidur dikunci-kunci nggak pintunya? Dikunci ya. Mengapa? Karena kalau Tuhan memang udah jaga, maling nggak masuk kok. Tapi kenapa dikunci? Kalau nyebrang lihat kiri kanan nggak? Ya, kalau memang udah waktunya udah lihat kiri kanan, pesawat mendaratnya rodanya dijatuhin di atas kita. Who knows? Ya, mau kenapa kena aja. Tapi kenapa itu? Kita mesti bisa bedain yang namanya istilah gini. Kita berusaha, Tuhan yang nentuin. Setuju nggak? Setuju ya? Ya. Jadi anak kita sekolahin nggak? Why kita sekolahin? Supaya dia pintar, dia bisa cari duit. Betul? Ya. Tetapi kan juga ada bilang Tuhan akan memelihara. Binatang aja dipelihara kok. Nah, jadi kita mesti lihat. Tuhan itu paling... Jadi saya akan tanya, menurut kamu, kalau ada orang menitipkan barang, kita mesti jaga nggak baik-baik? Apa jawabannya? Harus ya? Jaga ya. Orang lu yang titip. Anak itu titipan siapa ya? Tuhan ya. Kamu mesti jaga nggak? Tuhan lu yang nitip lu. Terus masa Tuhan yang nitip? Oke, Tuhan. Kamu juga yang jaga. Itu bukan nitip kali. Ya. Ya dong. Nah, harus ada yang namanya usaha, ada yang namanya penentuan. Jadi, kita mesti lihat bedanya kepercayaan, percaya, sama kita mencobai Tuhan. Yang mana? Ya. Kalau dengan adanya akal budi, persiapan, itu namanya kita percaya kepada Tuhan. Tapi
Kalau gua sakit, gua nggak berobat, ada Tuhan, itu mencobai. Ya, karena Tuhan bisa pakai segala aspek untuk nyelamatin kita. Tapi kita sengaja cobain, kayak gitu. Ya, nggak tahu mungkin Augie sama Deprita ada mau sharing juga. Ini baru aku post nih juga nih Tante. Kemarin aku baru post di Instagram loh ini bahasan ini. Jadi kalau kemarin sih aku ya setengah-setengah lucu-lucuan ya. Kalau ya itulah justru karena hidup ini di tangan Tuhan, makanya kita perlu persiapan. Karena kalau di tangan kita, ya kerja pun mungkin kita udah nggak butuh ya. Kan kalau di tangan Tuhan kita nggak tahu gitu kan. Kita juga makhluk Tuhan diciptakan tanpa ada tulisan expired date gitu kan. Jadi kayak ya justru karena di tangan Tuhan itulah makanya kita jadi harus mempersiapkan. Dan tadi sih udah dijelaskan lebih detail lagi sama Tante Lisha ya, keren banget jawabannya, juga aku langsung nyatet supaya aku punya amunisi juga untuk menjawab besok-besok gitu kan. Sama yang kedua ya Ari Lasso gitu kan. Ya itu bersyukurlah Ari Lasso ya, alhamdulillah Ari Lasso ada yang bantuin gitu ya. Karena yang pertama kita bukan Ari Lasso. Kedua, kita juga tidak bisa menuntut walaupun kita terkenal apapun, terus ada orang lain yang harus menanggung resiko hidup kita gitu kan. Kayak lebih baik ya kita jangan nyusahin orang kali ya gitu. Kita siapin supaya jangan ada orang-orang yang harus mengeluarkan duit segitu banyaknya buat kita. Kan rasanya juga nggak enak ya. Walaupun ya tujuannya tercapai gitu, kayak dibayarin rumah sakit atau dibayarin pengobatan, ya puji Tuhan alhamdulillah. Tapi kan kalau aku sih aku ngebayanginnya aja ada rasa apa ya, di hati tuh rasanya kayak gimana sih namanya juga kita kayak utang budi gitu ya, kayak utang budi, kayak nggak enak, kayak kepikiran juga nanti gue habis ini sembuh gimana nih cara gue balesnya. Itu sih yang kalau aku pribadi aku nggak nyaman ya dengan rasa itu. Jadi aku lebih memilih sih untuk memang mempersiapkan sendiri aja deh gitu Ya, sih. ya kita juga lihat ya kita lihat juga ya kalau misalnya cerita yang mimpi Musa Yusuf ya, 7 tahun berkelimpahan, 7 tahun kekeringan. Jadi biar bagaimanapun mana bisa kita mau ujian tapi kita nggak belajar, Tuhan akan atur itu lulus. Itu nyogok lah namanya ya, bukannya ya. Jadi kita mesti tahu sih itunya. Jadi kita mesti tahu apa bedanya percaya sama bedanya mencobai. Kalau percaya berarti kita do something, but result di tangan Tuhan. Tapi kalau kita mencobai, we do nothing, but we kayak kita punya privilege, Tuhan harus bantu kita, kayak gitu. Ya, itu udah terbukti, ada kita bisa ke .com ya, jadi udah ada buktinya kok. Kok yang tanpa persiapan dengan adanya persiapan. Toh kalau kita udah siapin nggak kepake ya kasih orang lain lah, bantu orang lain, jadi berkat jadinya. Kayak gitu. Ya. Oke. Ini ada malah Mbak Ica nih, Ica Riza Ghazali, Ari Lasso klien saya itu. Nah, langsung nih ada agentnya nih. Coba kita confirm ya. Orang yang baik itu, jangan-jangan itu alians atau asuransi, ya nggak sih? Atau Mbak Ica, maksudnya Mbak Ica yang bantu urusin klaimnya. Ini memang bahasa-bahasa apa media ya, yang bombastis atau apa itu, wah ternyata nggak tahu ujung-ujung asuransi juga. Wah buruan. Iya, mungkin itu ya. Aduh. Oke.